An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ibnu Imran alaihi salam. Kata Nabi SAW, Nabi Musa alaihi salam pernah berkata, Ya Rabbi, man a'azzu ibadika indak. Wahai Allah, siapakah di kalangan hambamu yang paling kuat? Yang bertanya ini siapa? Nabi Musa AS, kalamullah. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, siapakah hambamu yang paling kuat? Kalau yang kita faham hari ini, orang kuat tu siapa? Orang yang ototnya paling kekar, orang bisa mengangkat beban paling berat, betul? Siapa yang paling kuat? Menurut Pak Haji, siapa paling kuat? Yang paling kuat siapa? Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Ta'ala, siapakah di kalangan hambamu ya Allah yang paling kuat? Qala, Allah Ta'ala berfirman, man iza qadara ghafara. Orang yang mau memaafkan di saat ia mampu untuk membalas. Orang yang mau memaafkan orang lain di saat ia mampu untuk membalas. Dulu waktu kita kecil, SD, kelas 1 SD, kita diganggu oleh kelas 6. Ketika kita diganggu, kita maafkan. Kenapa dimaafkan? Tak bisa balas, kita kecil. Yang dilawan kelas 6, badan kita kurus. Yang kelas 6 itu badan tinggi, tegap, besar. Kita orang miskin, dia orang kaya. Kita tak punya keluarga, dia punya keluarga pejabat, polisi. Akhirnya apa? Sudahlah, maafkan je lah. Ini masih biasa, memaafkan karena tak mampu balas. Tapi coba, yang mengganggu kita ni orang biasa, bukan pula siapa-siapa dari segi status sosial. Dan posisi kita memang posisi paling mudah untuk membalas. Tapi kita tak mau balas. Kita lebih memilih memaafkan. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, dia adalah orang yang paling kuat. Jadi orang paling kuat itu bukan orang yang ototnya paling besar, bisa mengangkat 2 sak semen, 100 kilo karung berisi beras. Bukan. Orang yang paling kuat siapa? Orang yang mau memaafkan orang lain ketika mampu untuk membalas. Ini ujiannya untuk kita ni. Yang buat salah ni staf kita, pimpinan. Kita lebih memilih memaafkan staf kita daripada kita balas. Wah, ini berat ni. Ini kesempatan kau tak tahu aku ni siapa. Kau tengoklah besok. Ini berarti kita masih mengikuti ego kita, keinginan kita untuk balas. Yang ganggu orang miskin, kita orang paling kaya. Kau ni tak tahu diri, tak ukur bayang-bayang ke kau ni? Nak cobalah, boleh? Kemudian kita balas. Ini biasa. Yang mengganggu, yang nyerempet kita di jalan, sepeda motor. Sepeda motor biasa, dah berasap pula. Mobil kita, mobil Pajero Sport keluaran terbaru. Yang salah dia. Dia tabrak, dia pun ngaku salah. Kemudian kita kata, tak apalah pak, saya maafkan bapak.
Mungkin bapak tadi tersilap, mungkin tak tengok tadi dulu sebelum menyeberang. Tak apalah, nanti yang lecet-lecet sikit ni nanti insurans yang akan uruskan. Tak apa pak. Berani kita cakap begitu kepada masyarakat biasa, padahal kita sebenarnya bisa balas ni. Ketika kita mampu berbuat begitu, maka kita termasuk orang yang paling kuat. Tapi ketika kita lebih memilih untuk balas, berarti kita ni orang apa? Kita orang apa? Lemah. Mau jadi orang kuat, orang lemah? Jawablah. Mau jadi orang kuat, orang lemah? Ketika orang salah dengan kita, kita balas ke kita maafkan? Tunggu dulu Ustaz, tengok dulu. Memang ini amalan hati Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita di bulan Syawal. Mana kita memilih memaafkan saudara kita yang lain, atau kita nak balas? Dulu aku memang bukan siapa-siapa, aku tak bisa balas. Kau tunggu satu hari nanti. Rupanya masih ada apa? Dendam. Aku tak pendendam, tapi aku pengingat. Apa bedanya? Allahu Akbar. Kepada bapak-bapak yang punya pekerja, karyawan atau pembantu, tolong simak baik-baik hadis yang kedua ni. Hadis riwayat Imam Tirmizi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal: Ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim? Wahai Rasulullah, berapa kalikah saya harus memaafkan pelayan saya, pekerja saya? Khadim di sini diartikan pelayan, orang suruhan, orang pekerja. Apa jawab Nabi? Fasamata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam, tak jawab. Summa qala, ya Rasulullah, kam afu anil khadim? Orang itu tanya lagi pada Nabi kali kedua, wahai Rasulullah, sampai berapa kali ke saya harus memaafkan pelayan saya, pekerja saya? Baru kemudian Nabi jawab. Berapa kali? Ada yang tahu? Kata Nabi SAW, kullu yaumin sab'ina marratan. Setiap hari berilah maaf kepada pelayan, kepada pembantu, pekerja kita sebanyak 70 kali setiap hari. Kira-kira kalau kita buat tingkatan, mana lebih rendah tingkatan pelayan daripada isteri, Pak? Lebih rendah mana? Pelayan. Kalaulah pelayan saja disuruh 70 kali untuk diberi maaf, kira-kira dengan isteri kita berapa kali kita harusnya memberikan maaf? Berapa Pak Haji? Sampai ratusan kali. Tapi kenapa isteri kita susah kita nak maafkan? Padahal isteri kita bukan sengaja pun, tersilap saja. Itu pun kadang kita susah nak beri maaf. Ni bapak-bapak semua sudah maafkan isteri belum ni? Di bulan Syawal ni sudah beri maaf belum? Ibu-ibu jangan ikut jawab. Sudah? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak saya di belakang, pelayan, kata Nabi, beri maaf kepada mereka 70 kali sehari, bukan sebulan, bukan setahun, setiap hari. Kata Nabi, kulla yaumin, setiap hari beri maaf kepada mereka 70 kali. Kira-kira kami suami-suami yang banyak kurang, banyak salah, ilmu tak cukup, akhlak buruk, kira-kira kalau kami buat salah berapa kali ibu-ibu harus maafkan kami? Tak ada maaf Ustaz. Memang ibu-ibu ni dendam betul lah dengan suami.
Ibu-ibu kalau suami tak minta maaf, mau tak maafkan? Keras nampak ni. Ini dua kemungkinan saja. Satu, kesalahan suami mungkin terlalu besar Pak Haji, berat nak maafkan. Ibu-ibu bersedia maafkan kami para suami? Tak ada lagi. Sudahlah, nanti di rumah selesaikanlah masing-masing. Nampaknya kalau kita mudah maafkan terima tapi kenapa ibu-ibu ini susah maafkan kita? Kata ibu, suami kami dah meninggal, dah usah untuk apa lagi nak maafkan. Maksud saya bagi yang masih, suami yang masih hidup lah. Semoga Allah Ta'ala beri kita hati yang mudah memaafkan orang lain. Ada yang punya karyawan, staf, pekerja, kata Nabi berapa kali setiap hari beri maaf? 70 kali. Saya baru ni dapat, berapa hari yang lalu, dapat informasi ada ipar saya bekerja di Batam, kerja sebagai chef. Chef ke chip ya? Chip. Tukang apa? Tukang masak di salah satu restoran di Batam yang punya Chinese. Ni tak tahu ni sesuai ke tak sesuai contoh ni. Ni live. Tak apalah, sampaikan je lah. Jadi bulan Ramadan kemarin dia tetap puasa. Rupanya ada customer yang komplain kerana kan mungkin tak sempat untuk memastikan garam atau bumbu. Jadi ada yang komplain ke bos. Semalam terima gaji sebulan 6 juta. Gara-gara ada yang komplain dipotong 2 juta, tinggal 4 juta. Saya pun terkejut. Sampai segitunya. Bagi kita mungkin tak ada rasa apa, tapi bagi orang lain yang di hari raya mungkin perlu sesuatu yang lebih dari bos, malah dapat potongan dengan angka yang sampai segitu, bagi saya ini macam tak betul. Bukan nak bela adik ipar. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan itu? Habis itu saya coba telusuri kenapa sampai begitu. Rupanya bos sudah ada cek baru. Jadi mungkin cara untuk nak buang yang tak disukai, mungkin dicarilah mungkin apa yang bisa dijadikan alasan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mungkin di atas. Orang yang menjadi pekerja kita itu bawahan kita. Tapi apakah susah bagi Allah untuk mengubah keadaan? Posisi kita di atas, tiba-tiba besok kita menjadi di bawah. Hari ini bawahan kita, pekerja kita, tiba-tiba besok berubah jadi bos kita. Mudah ke susah bagi Allah? Sangat mudah. Maka berhati-hatilah. Jangan kita arogan, sombong dengan posisi kita hari ini, kemudian kita menganiaya, menzalimi orang lain. Sebab kita tidak tahu nasib kita sekian bulan, sekian tahun ke depan, kita pun tak tahu. Maka perbanyaklah selalu memberi maaf. Beri maaf, beri maaf.